Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Siang ini kita mau pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Mumpung kita masih hidup, kita pelajarinlah Alkitab ini. Kalau kita sudah mati, gak bisa lagi belajar Alkitab. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Ini sangat penting untuk kita, ya. Saya bacakan di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini Alkitab, ini kitab suci. Tuhan suruh kita pelajarin Alkitab ini. Kenapa Tuhan suruh kita pelajarin Alkitab ini? Karena di Alkitab ini ada petunjuk untuk kita bisa masuk surga. Jadi kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus belajar Alkitab. Semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini kita suruh pelajarin. Nah, orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini sudah pada mati semua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kita pelajarin kenapa ini masuk surga, kenapa ini masuk neraka. Kalau kita nggak pelajarin, kita nggak tahu, saudara yang kekasih. Kita nanti mati kan, kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka kalau kita tidak pelajarin Alkitab ini. Saudara yang kekasih, saya ingin berbicara tentang orang Kristen, ya. Saya tidak berbicara agama lain. Saya berbicara tentang agama saya sendiri. Ya, saya mikirkan saya ini kalau mati mau masuk surga atau masuk neraka. Sekalipun dia itu majelis, sekalipun dia rajin doa puasa, rajin baca Alkitab, bahkan sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia pendeta, kalau dia masih hidup dalam dosa, sengaja berbuat dosa, tidak berani putus hubungan dengan dosa, dia sudah gagal menjadi orang Kristen. Kalau dia hamba Tuhan, dia sudah gagal menjadi hamba Tuhan. Dan dia sudah gagal mendapatkan surga. Saya ulangin lagi, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa, yang sengaja berbuat dosa, tidak berani putus hubungan dengan dosa, dia sudah gagal menjadi orang Kristen. Kalau dia pendeta, dia sudah gagal menjadi hamba Tuhan. Bahkan dia sudah gagal mendapatkan surga. Apakah benar omongan saya? Ada orang Kristen yang gagal masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Matius 21, saya bacakan ya. Matius 21 ayat 43. Kenapa kita suruh pelajarin Alkitab ini? Karena ada orang Kristen yang gagal masuk surga. Matius 21 ayat 43 saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah pertobatan. Ini saudara harus tahu sebelum saudara mati. Kita bisa gagal masuk surga. Kenapa kita bisa gagal masuk surga? Itu pertanyaannya. Kita sudah mendapatkan surga, tapi surga itu diambil kembali sama Tuhan. Itu artinya kita gagal masuk surga. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Galatia, ini dasarnya saudara yang kekasih. Kalau kita baca di dalam Galatia 5, bentar ya. Galatia 5 ayat yang ke-13 saya bacakan. Galatia 5 ayat yang ke-13.
Saya bacakan bentar ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saya sebagai hamba Tuhan melayani sesama hamba Tuhan. Tugas saya menyampaikan, janganlah kemerdekaan yang sudah kita dapat dipergunakan untuk berbuat dosa. Saya baca ulang lagi biar jelas ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ini peringatan bagi semua orang Kristen. Semua hamba Tuhan, semua pendeta, semua yang namanya orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Yesus di kayu salib. Diingatkan, kalau kamu sudah dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, jangan diisi dengan dosa lagi. Itu maksudnya. Ini warning kepada saya, warning untuk saya. Kalau saya sudah dimerdekakan oleh Yesus di kayu salib, saya tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa lagi. Kalau saudara baca lagi di dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Ya, Roma 6. Saya bacakan ya, Roma 6 ayat 12. Roma 6. Mana ayat 12? Nah, ini dia ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kemajuan lagi Saya baca ulang ya, mata saya agak buram dikit ya. Di dalam Roma 10 ayat yang Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Di sini sangat jelas, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Tubuh kita ini sudah dimerdekakan Yesus, sudah dosa-dosanya sudah dihapus sama Yesus. Lalu Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Hampir sama dengan ayat ini. Hendaklah dosa jangan berkuasa atas tubuhmu yang fana ini. Ini peringatan juga semua orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tidak boleh lagi kembali berbuat dosa. Kita yang sudah berdosa, dosa kita sudah ditebus Yesus di kayu salib. Setelah dosa kita sudah ditebus di kayu salib, Tuhan peringatkan, janganlah kamu mempergunakan kebaikan Tuhan untuk berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana kalau kita berbuat dosa lagi? Bagaimana kalau orang Kristen itu berbuat dosa lagi? Dosa kita kan sudah dihapus oleh Yesus di kayu salib, sehingga kita mendapatkan surga. Semua orang Kristen itu sudah mendapatkan surga. Surga itu bisa diambil kembali sama Tuhan kalau kita kembali lagi berbuat dosa. Itu maksudnya. Yesus mengingatkan, kalau dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ini peringatan bagi saya. Peringatan kepada saudara. Kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan dikuasai oleh dosa lagi.
Bagaimana kalau orang Kristen melakukan dosa lagi? Bagaimana kalau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta melakukan dosa lagi? Apa akibatnya? Maka keselamatan yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan. Apa benar firman Tuhan mengatakan seperti itu? Barang siapa yang sengaja berbuat dosa, dia tidak akan mendapatkan keselamatan kembali. Kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 26. Saya bacakan ya. Ibrani 10 ayat 26. Ini harus diketahui kepada semua orang Kristen. Ya. Ibrani 10 ayat 26. Saya bacakan, ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa. Peringatan nih. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang menghanguskan. Di sini Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, maka keselamatan yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat? Api yang menghanguskan. Ini penting. Sebelum saudara meninggal, saudara harus tahu. Di dalam Alkitab ini, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Padahal dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Padahal dia memberitakan Injil. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka melakukan dosa lagi. Jika kamu sengaja berbuat dosa, maka tidak ada keselamatan yang kedua kali. Inilah fungsi Alkitab. Sebelum kita mati, kita harus tahu semua orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, majelis yang sengaja berbuat dosa, maka dia sudah gagal menjadi orang Kristen. Dia sudah gagal menjadi hamba Tuhan. Dia sudah gagal mendapatkan surga. Saya ingin katakan kepada saudara sekali lagi, orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, majelis yang sengaja berbuat dosa, dia gagal menjadi orang Kristen. Gagal menjadi hamba Tuhan. Gagal menjadi pelayan Tuhan. Dan gagal mendapatkan surga. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 34. Ini khusus untuk orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Sebelum saudara meninggal, saudara harus tahu, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 saya bacakan. Yohanes 8 ayat 34. Mana? Sebentar ya. Yohanes 8 ayat 34. Nah, ini dia. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Setiap orang yang berdosa, hamba dosa. Orang-orang Kristen, majelis, donatur gereja, orang yang rajin baca Alkitab, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar gereja. Kalau dia berbuat dosa, dia sudah gagal menjadi orang Kristen. Dia sudah gagal menjadi hamba Tuhan. Dia sudah menjadi hamba iblis. Kalau dia menjadi hamba iblis, dia gagal mendapatkan surga. Ini penting untuk diketahui kepada semua orang Kristen. Karena banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini. Karena gini saudara yang kekasih, kadang-kadang saya melihat hamba-hamba Tuhan mengatakan gini, tenang aja, dosa kita sudah ditebus Yesus. Santai aja,
berbuat dosa lagi juga nggak apa-apa, karena ada yang menghapus dosa kita. Ada mesin menghapus dosa kita. Selama kita minta ampun nama Yesus, Yesus mengampunin kita. Nggak usah takut. Selagi kita masih percaya Yesus sebagai Tuhan, nggak usah takut berbuat dosa. Yesus pasti mengampuni dosa kita. Benar. Tapi kalau berulang-ulang berbuat dosa, maka Tuhan katakan, kamu bukan hamba Tuhan. Kamu hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kalau kita menjadi orang Kristen, jangan bodoh. Pakai pikiran. Yang namanya orang Kristen itu pengikut Kristus. Iya kan? Yang namanya hamba Tuhan atau pendeta mengikuti perintah Yesus. Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita melawan perintah Yesus, maka kita sudah gagal menjadi orang Kristen. Gagal menjadi hamba Tuhan kalau dia pendeta. Satu lagi yang paling mengerikan, gagal masuk surga. Ya, ini sangat penting karena banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini. Mereka berbuat dosa nyantai. Gak apa-apa berbuat dosa selagi kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Berbuat dosa tidak ada masalah. Jajal aja saudara yang kekasih. Berbuat dosa saja terus. Nanti kalau sudah meninggal, Tuhan katakan, kamu gak baca di dalam Ibrani 10 ayat 26. Orang yang sengaja berbuat dosa masuk neraka. Orang yang berbuat dosa, hamba dosa. Jangan muntang-muntang kita orang Kristen, kita berbuat dosa, kita nggak merasa bersalah. Saya kadang-kadang melihat hamba-hamba Tuhan itu mengatakan seperti itu. Mereka berbuat dosa itu seperti makanan. Setiap hari berbuat dosa. Dia merasa kalau berbuat dosa pasti masuk surga. Apa benar orang Kristen yang sengaja berbuat dosa masuk surga? Gak masuk surga, saudara yang kekasih. Alkitab sudah mengatakan. Alkitab menjawab orang Kristen, hamba Tuhan yang sengaja berbuat dosa, tidak mendapat pengampunan dosa lagi. Itu ada kata lagi. Ya, berarti pernah diampuni dosanya. Setelah dia berulang-ulang berbuat dosa, maka tidak ada pengampunan dosa lagi. Kita baca beneran ya. Kita baca di dalam Ibrani yang tadi, Ibrani 10 ayat 26. Itu ada kata lagi, saudara yang kekasih. Ibrani 10 ayat 26, saya bacakan. Ingat ada kata lagi itu. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ada kata lagi, itu penting. Kita ini pernah diampuni dosanya. Ya kan? Kalau kita tidak mengikuti perintah Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa lagi. Makanya di dalam Matius 7 ayat 22-23, ini hamba Tuhan bisa mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit waktu dia masih hidup. Tapi pada waktu dia mati, dia mau masuk surga, diusir Tuhan. Waktu masih hidup dia yakin masuk surga. Pada waktu dia mati, mau masuk surga, Tuhan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Inilah yang dinamakan hamba Tuhan yang gagal masuk surga. Dia sudah melayani Tuhan, setelah dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Itu kan hamba Tuhan yang gagal. Ya kan?
Hamba Tuhan yang gagal adalah hamba Tuhan yang ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa dia ini gagal masuk surga? Karena dia berulang-ulang berbuat dosa. Dia nggak mau pelajarin Alkitab ini. Segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini kita pelajarin. Kenapa hamba Tuhan ini masuk neraka? Kenapa orang Kristen ini masuk neraka? Karena berulang-ulang berbuat dosa. Tenang aja, kita berbuat dosa. Ada yang ngampunin. Saya nggak takut berbuat dosa selagi saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Inilah permasalahannya. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan belum tentu masuk surga. Karena Yesus sudah mengatakan, hamba dosa nggak bisa masuk surga. Ya, saudara harus tahu masalah ini. Pelajari Alkitab ini dengan benar. Karena ini menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Sayangnya banyak hamba Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Banyak hamba Tuhan, terutama pendeta-pendeta, tidak mengajarkan masalah ini. Yang diajarkan, percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Tidak diajarkan bahayanya dosa itu. Contohnya, saudara, saya ingin katakan apa adanya, saudara yang kasih. Gereja. Gereja itu apa sih? Dalam bahasa aslinya eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Itu gereja. Dan gereja inilah yang akan dibawa ke surga. Bukan gerejanya, saudara yang kekasih. Orang yang ada di dalam gereja itu maksudnya. Nah, orang yang keluar dari dosa itu disebut orang Kristen. Orang yang keluar dari dosa itu disebut namanya hamba Tuhan. Setelah dosa kita, setelah kita keluar dari dosa, Tuhan pesan jangan kembali lagi kepada dosa. Kalau kita kembali lagi kepada dosa, itu namanya bukan gereja, sarang penyamun. Gereja itu eklesia, artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Pendetanya nggak melakukan dosa lagi. Majelisnya tidak melakukan dosa lagi. Donatur gereja tidak melakukan dosa lagi. Jemaatnya tidak melakukan dosa lagi. Nah, orang seperti inilah yang akan masuk ke surga. Nah, kalau pendetanya masih hidup dalam dosa, majelisnya hidup dalam dosa, ya kan? Donatur gereja juga masih hidup dalam dosa, jemaatnya juga masih hidup dalam dosa, maka dia sudah gagal menjadi orang Kristen. Dia gagal menjadi hamba Tuhan. Dia juga gagal mendapatkan sorga. Ini harus diketahui sebelum saudara mati. Saudara harus ingat, kalau saudara berbuat dosa, saudara gagal menjadi orang Kristen, gagal menjadi hamba Tuhan kalau dia pendeta. Sayang, saudara yang kekasih, ini nggak diajarkan di dalam gereja. Sehingga jemaat berbuat dosa, biar ini. Nanti kalau masuk neraka, baru nangis. Waktu masih di dunia berbuat dosa masih bisa ketawa-tawa. Ya kan? Nanti kalau sudah mati ditolak Tuhan masuk surga, baru nangis. Saya sering mengatakan sama teman-teman majelis, sama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saya bilang, waktu kita masih di dunia, hidup dalam dosa masih bisa ketawa. Nanti kalau sudah mati, diusir sama Tuhan, baru nangis, saya bilang. Karena di Alkitab ini sangat jelas, orang yang sengaja berbuat dosa masuk neraka. Tuhan tidak peduli saudara orang Kristen. Tuhan tidak peduli saudara hamba Tuhan. Tuhan tidak peduli sekalipun dia malaikat. Kalau dia melakukan dosa, gak boleh masuk surga. Ibrani 10 ayat 26. Barang siapa yang sengaja berbuat dosa, ia tidak akan mendapatkan pengampunan dosa lagi.
Inilah manfaatnya kita pelajarin Alkitab ini. Saya pelajarin Alkitab ini 36 tahun. Saya pelajarin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tuhan kasih saya fit. Kalau lu mau masuk surga, lu jangan berbuat dosa lagi. Kalau lu berbuat dosa lagi, maka tidak ada pengampunan dosa lagi sama Tuhan. Keras Tuhan itu, saudara yang kekasih. Tuhan gak mau kita masuk neraka. Makanya Tuhan keras kepada orang Kristen. Tuhan keras kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau kita sengaja berbuat dosa, saudara gagal menjadi orang Kristen. Saudara gagal menjadi hamba Tuhan. Dan saudara gagal masuk surga. Semua itu tercatat di dalam Alkitab. Sayang saudara yang kekasih, ini nggak dikhotbahkan di dalam gereja. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat yang sengaja berbuat dosa terus. Dagang masih berbohong. Ya kan? Yesus katakan orang kaya sukar masuk surga. Saya pelajarin kenapa orang kaya ini sukar masuk surga. Kebanyakan ya. Orang kaya itu kan dagang. Kebanyakan bohong. Kalau dia bohong, dia mati. Masuk surga enggak? Enggak masuk. Sekalipun dia donatur gereja, sekalipun dia pendeta, kalau dia berbohong, dia enggak bisa masuk surga. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Semua pendusta akan masuk dalam neraka. Saya kesaksian sedikit, saudara yang kekasih. Saya pernah beribadah di gereja, satu gereja lah ya. Pendetanya itu kaya, saudara yang kasih. Uangnya ratusan juta, bahkan miliaran. Lalu ada persekutuan. Dia tanya sama saya. Fit, apa? Saya bilang. Kamu mau nanya apa? Mau nanya apa? Nanya apa aja, dia bilang. Oh, saya tanya. Bapak kan jadi gembala. Ya kan? Gembala khotbah di atas mimbar gereja, menyampaikan firman Tuhan. Ya kan? Ya. Bapak kan dagang juga. Iya Fit, dia bilang. Saya dagang sambil menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tanya sama dia, Bapak dagang masih bohong nggak? Mukanya merah, saudara yang kekasih. Saya tanya seperti itu. Karena dia suruh saya nanya, ya saya tanya lah. Bapak dagangnya bohong nggak? Dia senyum. Ya namanya dagang pasti bohong lah Fit, sedikit-sedikit. Saya tanya, yang namanya bohong itu Tuhannya Yesus apa iblis? Marah dia. Jemaatnya juga marah sama saya. Karena saya tanya seperti itu. Kalau dia berbohong, maka Tuhannya bukan Yesus. Sekalipun dia memberitakan Injil. Tuhannya iblis. Ini saya katakan apa adanya. Saya bisa cerita ini karena saya ngalamin. Makanya saya bilang, orang Kristen, pendeta yang masih hidup dalam dosa, dia sudah gagal menjadi hamba Tuhan. Kita baca 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 27. Saya bacakan ya. 1 Korintus. Bentar. 1 Korintus 9. Ayat 27 saya bacakan ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Jangan sampai setelah memberitakan Injil, aku ditolak. Ini yang katakan firman. Berarti yang menyampaikan firman Tuhan bisa ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa dia ditolak Tuhan masuk surga? Karena dia sengaja berbuat dosa. Saya tanya kepada saudara, yang namanya bohong itu dosa nggak? Dosa. Ini pendeta berdiri di atas mimbar, menyampaikan firman Tuhan, tapi bohong. Kacau kan? Makanya dia katakan, tenang aja, berbuat dosa juga nggak masalah, karena ada Yesus yang mengampuni dosa kita. Tenang aja, berbuat dosa nggak apa-apa. Selama kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita nggak usah takut berbuat dosa.
Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Saya tanya kepada saudara, saudara yang harus mengikuti Yesus, saudara yang harus mengikuti Tuhan, apa Tuhan yang harus ngikutin saudara? Kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus ikuti apa kata Alkitab. Ya, pendeta ini tidak mau mengikuti kata Alkitab. Alkitab yang harus ngikutin dia. Bayangin saudara kasih dia khotbah di atas mimbar gereja, tapi masih bohong. Ini yang saya katakan kepada saudara. Sekalipun saudara majelis gereja, sekalipun saudara donatur gereja, sekalipun saudara pendeta yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, kalau saudara sengaja berbuat dosa, saudara sudah gagal menjadi orang Kristen. Saudara sudah gagal menjadi hamba Tuhan. Dan saudara sudah gagal masuk surga. Di dalam Alkitab ini ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Yang gagal masuk surga adalah orang yang berbuat dosa. Pilihan di tangan kita. Kita masih mau melakukan dosa atau berhenti berbuat dosa. Saya hamba Tuhan menyampaikan, kalau saudara berbuat dosa, saudara gagal menjadi orang Kristen. Gagal masuk surga. Ya, saya pelajarin Alkitab ini. 36 tahun saya pelajarin Alkitab ini. Tidak ada orang yang berdosa yang bisa masuk surga. Makanya Tuhan menghapus dosa kita supaya kita masuk surga. Nah, kalau dosa kita dihapus sama Tuhan, Tuhan peringatkan, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan ingatkan jangan berbuat dosa lagi? Karena kalau kita berbuat dosa lagi, kita nggak bisa masuk surga. Firman Tuhan ini simple, saudara yang kekasih. Simple. Kalau dosa mau ku ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita berbuat dosa, pendeta yang masih hidup dalam dosa, dia bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Omongan saya keras. Firman Tuhan ini juga keras. Kenapa firman Tuhan ini keras? Karena Tuhan tidak mau saudara jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan mengatakan keras? Tuhan gak mau saudara masuk neraka. Tuhan mau saudara berhasil masuk surga. Makanya Tuhan keras. Jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kalau pendeta mengajarkan berbuat dosa juga gak apa-apa. Selama kita masih percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka tinggalkan pendeta ini. Ya, saya harus ngomong apa ada, harus tegas. Kalau pendeta saudara masih hidup dalam dosa, tinggalkan pendeta seperti ini. Karena dia bukan hamba Tuhan, dia hamba dosa. Cari pendeta yang mau berhenti berbuat dosa. Ya, kenapa banyak orang Kristen gagal masuk surga? Karena dipimpin oleh pendeta yang masih hidup dalam dosa. Hidup hanya sekali. Jangan sampai saudara gagal masuk surga. Surga sudah di tangan kita. Jangan sampai surga ini diambil kembali sama Tuhan. Nah, kenapa ada orang surganya diambil kembali sama Tuhan? Karena dia melakukan dosa lagi. Kenapa dia melakukan dosa lagi? Karena pendetanya juga hidup dalam dosa. Kalau pendeta hidup dalam dosa, dia bukan hamba Tuhan, dia hamba dosa. Ya, saudara, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini membimbing kita masuk surga. Tergantung saudara mau ikut firman Tuhan atau tidak. Saya mau masuk surga. Saya ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Saya ingin katakan kepada saudara, jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa itu beda. Orang yang jatuh dalam dosa masih bisa diselamatkan. Tapi kalau orang sudah hidup dalam dosa,
dia nggak ada keselamatan lagi. Contohnya pendeta tadi. Di atas mimbar, dia menyampaikan kebenaran. Tetapi dia melakukan dosa. Ya kan? Dia menyampaikan firman itu untuk mendapatkan duit, kalau saya bilang mah. Banyak pendeta menyampaikan firman Tuhan bukan untuk mengajarkan orang masuk surga. Cari duit. Saya ngomong apa adanya ya. Saya nggak menjelekkan pendeta. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Kalau saudara melakukan dosa, saudara gagal menjadi orang Kristen. Saudara gagal menjadi hamba Tuhan. Dan saudara gagal mendapatkan surga. Matius 21 ayat 43, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Hidup hanya sekali. Jangan sampai surga yang sudah saudara dapat diambil kembali sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan kejam. Bukan. Tuhan tidak mau dosa masuk ke surga. Makanya Tuhan keras. Sekali lagi saya ngomong. Tuhan tidak mau saudara bawa dosa ke surga. Makanya kalau saudara berbuat dosa, saudara disingkirkan. Gagal maning. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mumpung saya masih hidup. Kalau saya sudah mati, saya nggak bisa menyampaikan seperti ini lagi. Sayang saudara yang kekasih, gereja tidak menyampaikan masalah ini. Sehingga jemaat berbuat dosa terus. Terutama jemaat yang kaya. Bisnisnya masih bohong terus. Ya tinggal tunggu mati aja. Hitungan sama Tuhan. Tuhan bilang, ini orang ini jemaat orang Kristen kaya nih. Coba dicek nih, masih hidup dalam dosa nggak? Oh, kalau masih hidup dalam dosa udah disingkirin. Oh, ini pendeta nih. Waktu dia jadi pendeta, dia ini masih hidup dalam dosa nggak? Masih hidup dalam dosa, geser. Tuhan mah nggak mau pusing, saudara yang kekasih. Tuhan itu nggak ada mau pusing. Kalau saudara sengaja berbuat dosa, saudara mati, singkirkan nama Tuhan. Tapi kalau saudara berani memegang, berani meninggalkan dosa, berani putus hubungan dengan dosa, maka saudara akan diambil Tuhan. Dan akan dibawa ke rumah Bapa di surga. Masuk surga tidak segampang apa yang saudara pikirkan. Masuk surga harus berani putus hubungan dengan dosa. Kalau saudara tidak berani putus hubungan dengan dosa, bagaimana Tuhan mau bawa saudara ke surga? Ya, kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi hamba Tuhan yang sejati, dan mendapatkan surga yang kami idam-idamkan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Berkati orang yang mendengar YouTube ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.